Jemaah dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, yang dibesarkan agung namanya.
pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi beserta agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musikan tarinya, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Mari semuanya katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah yang kudus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat pujian, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Mari coba Tuhan katakan, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal. Goyangkan tangannya dan angkat jempolnya, katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Lebih dahsyat lagi katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Mari yang bersuka cita berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari lebih dahsyat lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Muliakan Tuhan.
kecil, keluar pujian penyembahan bagi Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah. semuanya, tangannya diangkat semuanya, jo, semua, angkat tanganmu. Yesus Kristus Tuhan ada di tempat ini bersama-sama. Kau yang satu rumpun, mari berhimpun untuk Tuhan kita. Di sini sekarang dia ada, di sini sekarang dia ada di buatmu. Yo, semua angkat tanganmu, katakan, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Katakan, semuanya katakan, Yesus Kristus Tuhan.
Tuhan. Mari tepuk tangan bersama-sama. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever, forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, We worship you. we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are good. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Lord, you are good. Say, You are good and your mercy endureth forever. Forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever. People from every nation and tongue, from Yang siap memuji generation to Tuhan. generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yeah. Haleluya. Hanya Yesus yang layak. So good, so good. You are good all the time, all the time. Sama-sama katakan. You are good all the time, all the time. You are good. Lagi saudara. You are good all the time, all the time. You are good. Sekali lagi. You are good all the time, all the time. You are good. Hey. Sorakan. Hey, Oh. hey. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever. Lord, you are good and your mercy endureth Kami puji Tuhan. forever. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever, forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Haleluya. Hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Haleluya. Hallelujah, hallelujah,
sangat baik. Sebelum duduk kasih salam kiri kananmu. Yesus sungguh baik. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Kita akan menikmati satu pujian dari bintang tamu kita malam hari ini. Silahkan memperkenalkan diri. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yes. Yeah. Shalom. Haleluya, kurang semangatnya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya tentunya pertama kali ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yeremia Dimpudus dan pada sore hari ini saya menyanyi menggantikan Alvin Jonathan, idola cilik 2010. Dan tentunya hari ini saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Alvin. Karena Alvin kurang sehat hari ini dan tidak bisa hadir bersama dengan jemaat di tempat ini. Tapi biarlah kita terus mau memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Dan Alvin titip salam buat jemaat yang ada di sini. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan selalu memberkati. Tuhan terus yang menyertai di tahun 2013. Tuhan telah bersama-sama dengan kita tahun lalu, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Lagu yang akan saya bawakan ini mau menyatakan betapa kita harus bersyukur bahwa ada satu bayi yang telah lahir di dunia ini. Ada satu anak yang telah diberikan untuk kita, yang mengubah dunia kita, yang memberikan kita harapan, yang memberikan kita masa depan yang cerah. Tanpa dia dilahirkan, kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. Yang buta disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan. Untuk itu apalagi yang bisa kita lakukan selain mengucap syukur untuk Tuhan yang telah luar biasa lahir ke dunia ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am rich because of what the Lord has done for you and me. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks
suara meriah balik Allah kita. Sebab dia layak terima pujian. Oh, haleluya. Dia yang sudah rela meninggalkan surganya, masuk ke dalam dunia, supaya kita semua selamat. Amin. 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 Tidak ada kata lain selain kita mengucap syukur kepada Allah. Kita naikkan pujian kita. Kita angkat tangan kita.
Berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus. Persilakan Bapak Biarto untuk berdoa. Kami undang Bapak Pendeta Yarto STH untuk maju ke depan untuk berdoa. Hanya Engkau yang layak disembah, dipuji, dimuliakan. Karena Tuhan sudah datang menyelamatkan kami, menyelamatkan setiap manusia yang percaya. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kiranya terima setiap pujian penyembahan kami yang kami sudah naikkan ke hadirat-Mu, menjadi persembahan yang kudus, layak dan berkenan di hadapan Engkau. Kiranya anugerah-Mu dicurahkan saat ini, untuk kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, mengungkapkan isi hati Tuhan bagi setiap kehidupan kami yang sudah ada di tengah-tengah di tempat ini ya Bapa. Dan kami siap mendengar. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ampunilah setiap dosa kami ya Bapa. Kuduskanlah hidup kami. Terpuji namamu Bapa di surga. Kami menyambut kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Kibagus Heruyono kami persilakan. Salam. Salam. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan rahmat-Nya, kita boleh merayakan Natal dengan suasana yang indah. Ini merupakan berkat Tuhan buat kita semua. Saya akan menyampaikan renungan, diberi waktu 15 menit. Sebab firman Tuhan nanti akan dilanjutkan dalam bentuk visualisasi dalam resital tari, di mana resital tari ini hendak menyatakan kepada kita semua, keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu merupakan peristiwa historis, tetapi sebenarnya memiliki makna ke depan di mana Yesus Kristus itu akan datang. Nah, renungan saya akan ambil dari kitab Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Galatia pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Demikian sabda Allah. Dan karena
kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui teks ini saya akan berikan judul renungan buat kita semua. Kelahiran Yesus yang memerdekakan manusia dari perbudakan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara politik kita semua telah merdeka dari penjajahan, dan itu telah terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun harus kita akui masih ada banyak bentuk penjajahan yang lain. Karena harus saya tegaskan di sini, kemerdekaan tanpa pembebasan dari dosa, pada hakikatnya kemerdekaan umat manusia adalah kemerdekaan yang semu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus yang memerdekakan manusia dari perbudakan dosa. Yang pertama yang saya sampaikan, keterpisahan dari Allah, manusia memposisikan diri diperbudak oleh Allah. Kita tentu tidak bisa lepas dari peristiwa yang terjadi pada saat Allah menciptakan langit dan bumi ini dan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan Allah berkata, semua pohon yang kamu makan ini, semua pohon di taman ini boleh kamu makan, tapi yang di tengah itu jangan sekali-kali kamu raba, apalagi kamu makan. Pada saat kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tentu mati ini tidak bisa dimaknai roh keluar dari jasad, dari wadah kasar ini. Sebab terbukti Adam dan Hawa setelah makan buah itu dia tidak mati. Mati di sini adalah keterpisahan Allah dengan manusia akibat manusia menempatkan diri beroposisi, berseberangan dengan Allah sebab manusia melanggar apa yang difirmankan oleh Allah. Lalu ada pertanyaan begini, bagaimana mungkin Pak Adam dan Hawa yang berdosa kok umat manusia yang mengalami turunannya kok harus membawa dampak menerima akibat dari keberdosaan Adam dan Hawa? Pertanyaan ini pertanyaan yang cengli, rasional dan masuk akal. Saudara-saudara, kita harus merujuk pernyataan Allah. Pada saat kamu makan buah itu, kamu akan mati. Pernyataan ini adalah pernyataan hukum yang ditetapkan Allah. Bicara keterpisahan secara hakikat moral manusia dari Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Contoh konkret, ini produk pemerintahan Orba atau Orde Baru di bawah Presiden Soeharto almarhum. Saudara-saudara, setiap orang yang terlibat langsung dan tidak langsung dengan gerakan partai terlarang PKI, maka KTP-nya dikasih ET. Saudara-saudara, dan yang lebih konyol lagi adalah anak-anak dari orang-orang yang diindikasikan bahkan tertuduh PKI. Anak-anak ini tidak mengerti apa itu PKI, tidak terlibat pada gerakannya. Toh kenapa getahnya? Benar tidak ini? Saudara-saudara, anak-anak ini tidak mengerti apa-apa. Maka salah satu anggota DPR
dari Partai Demokrat Ciptaning menulis buku yang mengatakan Abah, saudara-saudara, maka itu berlaku. Yang kedua, akibat manusia terpisah dari Allah, manusia hidup dicengkeram ketakutan. Ketakutan salah satu indikasi manusia terpisah dari Allah. Apakah itu orang kaya? Apakah itu orang miskin? Apakah itu pejabat? Apakah itu rakyat? Pasti memiliki rasa takut. Makanya kan ada nyanyian Kristen. Sing sugih bingung pikire, sing melarat sugih bingung, melarat susah. Sampean milih sugih apa pengin melarat? Nek ingin melarat saya kira orang bodoh itu. Ya, sugih ora bingung, neng sugih ora susah, milih kan gitu. Saudara-saudara, ini ekspresi ketakutan soal kaya miskin. Pejabat juga punya rasa takut. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Ada seorang pejabat di kota Blitar ini. Saudara-saudara, kalau saya sebut begitu, mayoritas kota Blitar yang hidup 10, 15, 20 tahun, saya kira bisa kenal nama ini. Beliau sakit, dinyatakan dokter tidak punya penyakit. Pejabat ini. Dokter sudah hands up, angkat tangan. Saya dipanggil oleh beliau untuk mendoakan. Saya cuma tanya begini, Bapak mau saya doakan? Mau. Saya mendoakan dengan cara saya, tidak apa-apa. Pertanyaan terakhir, Pak. Bapak punya pegangan enggak? Pegangan itu jimat, wesiaji, keris dan semua. Punya. Dan sak kresek gede ini itu itu. Loh, artinya dia butuh itu, artinya itu ekspresi ketakutan. Sudah, ketakutan. Waktu staf saya suruh bakar meledak. Meledak itu entah lantainya yang berbunyi atau memang pusaka-pusaka itu yang berbunyi. Tapi saya tidak menganalisis sampai ke sana, faktanya berbunyi. Dan setelah saya doakan, beliau bisa setir mobil, Bandung, balik, dan sehat. Saudara-saudara. Tapi yang saya mau tunjukkan di sini, ini pejabat, toh ada rasa takut. Saudara-saudara, ada kisah begini. Ini dalam satu pesawat, biasanya kalau kita pernah naik pesawat Boeing 737 atau apa saja, itu biasanya ada speaker yang memberitahukan, baik itu pilot yang menyatakan kita berada di ketinggian berapa, berawan atau tidak, ya. Lalu sebelum berangkat pilotnya siapa, dengan kru dan seterusnya. Nah ini pesawat sudah mau berangkat, ya, terdengar di monitor yang menyatakan begini, you harus berani, you harus tetap terbang, enggak apa-apa. Ini pengalaman setiap orang, terbang saja, enggak apa-apa. Dan ini rupanya didengar seluruh pesawat, yang naik pesawat. Waktu pramugari keluar dari kokpit tempat pilot berada, rupanya ada seorang yang bertanya penumpang, Miss mau nanya, ada apa informasi tadi? Oh enggak, ya, flight engineering, petugas yang bertanggung jawab untuk teknisi di lapangan itu sedang memotivasi pilotnya untuk terbang karena dia takut menerbangkan pesawat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Seluruh penumpang turun semua. Lah pilotnya wedi nerbangnya apa penumpangnya? Sampai mau numpak pesawat dan pilotnya coba-coba menerbangkan pesawat. Saya pikir kita dikasih gratis, diimbui 2 jam terbang muter, tetap tidak mau. Saudara-saudara, hanya 2 pilihannya, rumah sakit atau kuburan, bukan? Tapi ini membuat orang takut. Ketakutan. Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat yang kita baca tadi, kalimatnya bukan lagi hamba. Hamba dalam bahasa Yunani menggunakan kata doulos, budak. Saudara-saudara, kitab suci ini menandaskan bahwa setiap orang telah
budak oleh dosa. Dan budak dalam konteks Yunani pada waktu itu, manusia sama dengan benda. Sama dengan benda. Saudara-saudara. Maka kalau Amerika mengkritisi Indonesia bicara soal HAM, saudara-saudara, Amerika sudah ratusan tahun melanggar HAM. Saudara-saudara, bagaimana orang kulit hitam di sana diperbudak dan sebagainya. Maka Reverend Martin Luther King memiliki mimpi. Dan itu diciptakan sebuah lagu dengan judul I Have a Dream. Mimpi untuk orang kulit hitam dan kulit putih duduk bersama-sama. Sehingga hari ini Presiden Obama bisa memegang tampuk pimpinan pertama. Tapi itu dimulai dari banyaknya pelanggaran HAM. Saudara-saudara. Kenapa? Karena tadi budak itu sama dengan benda. Tidak punya hak hidup. Dan Alkitab mencatat kita adalah dulu budak dosa. Dan tidak nyaman loh Bapak Ibu Saudara. Kongren, buren, ya saudara, pembantu rumah tangga, karyawan, ya, tetap bagaimanapun akan punya perasaan tidak nyaman. Sebaik apapun juragan dia, memberi kebebasan semacam apapun, selama statusnya kongren, buren, pembantu dan karyawan, dia tidak memiliki kebebasan. Kecuali kalau dia sudah ditetapkan pengadilan, diadopsi menjadi anak, berubah statusnya dari pembantu menjadi anak. Yang kedua, Yesus datang mereposisi manusia selaku mandataris Allah. Waktu Adam diciptakan dengan mandat, kamu kelola, kamu pelihara bumi ini untuk seluruh umat manusia. Tapi Adam lebih memilih beroposisi dengan Allah. Dan Yesus datang untuk mengembalikan mandataris yang telah hilang ini, agar manusia menjadi hamba Allah, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bumi ini, berangkat dari pengampunan dosa yang dilakukan. Sebab ayat yang kita baca tadi mengatakan, kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka tadi disebutkan kita memiliki keberanian menyebut Allah itu Aba ya Bapa. Kata Aba dalam konteks Semitis Timur Tengah, Ab itu Bapak, Aba itu adalah papi, papah, sebutan yang terikat kasih mesra dalam ikatan keluarga. Maka orang Arab senang dipanggil dengan Abah, ada H di belakangnya. Kalau tadi Aba ya Bapa, ini memanggil akrab. Beda memanggil Bapak sama papi atau papa. Kalau Pak SBY, presiden yang kita hormati itu berjalan di depan sana, kita di pinggir jalan, lalu kita mengucapkan, selamat malam Bapak, selamat malam Bapak, gak masalah. Tapi berbeda kalau saudara mengatakan, selamat malam Papi, ajudannya akan tangkap saudara, lalu diinterogasi. Anda panggil Papi itu anak siri dari mana? Karena pemanggilan Papi itu bicara ada hubungan dekat. Dan Alkitab mencatat, kita itu memanggil Allah Papi. Ini yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus datang, saudara-saudara, untuk mereposisi kita ini tadi. Sebagai mandataris Allah, untuk mengelola jagat raya ini dengan baik, untuk kemaslahatan umat manusia, apapun agamanya, apapun golongannya. Maka Yesus berkata, mengasihi semua manusia. Ini panggilan kita bersama. Mari kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mengekspresikan ini. Tidak penting kita ini merayakan Natal berapa ribu kali, selama prinsip dari kedatangan Tuhan, boten mancing wonten pagesangan kita,
tidak masuk dalam hidup kita dan diekspresikan iman kita. Pramila iman kita kasebat muspro. Iman kita disebut sia-sia. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Allah yang besar di dalam surga, Allah Khalik langit dan bumi, Allah yang rahmani dan rahimi, Allah di dalam sang kalam sang kalimatullah telah datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus untuk menembus dosa setiap umat manusia, agar olehnya setiap kami dapat diposisikan kembali sesuai dengan kehendak-Mu. Dan terima kasih buat karya-Mu yang agung. Biarlah kami tidak saja menjadi orang-orang yang menikmati peristiwa Natal, tapi namun kami juga terpanggil dengan sungguh-sungguh untuk terlibat menjadi mandataris Allah, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat baik bagi orang-orang yang tidak seagama, sesuku dengan kami, terlebih dengan teman-teman seiman. Tuhan menolong setiap kami agar hidup kami menjadi berkat. Terima kasih, hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini telah menyampaikan sabda-Mu. Selanjutnya Roh Kudus sendiri yang akan menumbuh kembangkan sabda Allah ini, sehingga kami menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, menjadi orang yang beriman, yang mendapatkan memampukan mengekspresikan iman kami, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, shalom. Kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Allah, dan sebentar kita akan bersama-sama memberikan korban persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, karena Dia yang baik, yang sudah memberikan yang terbaik buat kita. Sebelum kita berikan persembahan, kita akan tunduk kepala terlebih dahulu, kita akan masuk di dalam doa. Bapa Sorgawi yang kami permuliakan di dalam nama Yesus, hanya ucapan syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu, sehingga sore hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, kami percaya Allah Engkau yang sudah memberkati kami. Sebab itu kami kembalikan sebahagian berkat yang Allah berikan buat kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara Grace akan menaikkan pujian untuk mengiringi jalannya persembahan. Haleluya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur bisa mengambil bagian di acara yang luar biasa ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan semua teman-teman di sini. Shalom semuanya. Haleluya. Kita akan memuji bersama-sama sambil memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus Kristus. White Christmas. Haleluya. Listen to Him, sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry. You are
saviors watch their flock by night and see the bright new shining star. And hear a choir angels sing, the music seems to come from above. I now hear the angels sing, and you bring God today. That man will live forevermore because of Jesus' name. While saviors watch the flock by night, the shining star. Find no place to lay the child, not a single room was inside. By and by they found a little room in a stable so forlorn. That did not mention for the dark, there is need of all was born. Now hear the angels sing, you bring God today. That man will live forevermore because of Jesus' name. Now we're good and angels sing, we say what we say. That man will live forevermore because of Jesus' name. That man will live forevermore because of Jesus' name. That man will live forevermore Selamat Natal. Haleluya. Terima kasih buat Grace yang malam hari ini dengan indah, dengan suara emasnya yang amat sangat merdu. Dia persembahkan hanya untuk Tuhan. Alangkah baiknya kalau malam hari ini kita juga ada tamu yang juga memiliki suara emas. Dan karena itu saya berharap kepada Ibu Kejaksaan Negeri Kota Blitar untuk berkenan menaikkan pujian syukur. Mari Ibu, mohon maaf. Alangkah indahnya kalau kita semuanya mungkin malam hari ini belum mengenal nama beliau, karena itu alangkah baiknya kalau Ibu berkenan memperkenalkan agar masyarakat Kota Blitar dapat mengenal siapa Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Shalom buat semuanya. Shalom. Mana yang sebelah sana? Shalom. Iya, yang sebelah kanan. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Ani Haryanto dan sudah 3 bulan ini saya menginjak Kota Blitar karena harus mengikuti suami saya, Bapak Slamet Haryanto, yang bertugas dinas di Kejaksaan Negeri Blitar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sangat bahagia sekali ketika saya menginjak Kota Blitar ini. Saya sangat kesepian sekali. Belum ketemu teman, tiada kawan di sini, dan puji Tuhan, haleluya, karena Tuhan mempertemukan saya dengan anak Tuhan. Saya terima kasih sekali ketika bertemu, saya langsung mendekati dan saya berkata, Ibu, bolehkah saya menjadi teman Ibu karena saya juga anak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan malam hari ini, haleluya. Malam hari ini saya sangat berbahagia sekali dapat hadir di sini untuk merayakan Natal bersama Bapak Ibu Saudara terkasih. Di sini gedung yang sangat sederhana menjadi megah, suasana menjadi indah, dan saya yakin karena sentuhan Tuhan semuanya jadi indah di sini. Maka perkenankan saya untuk menyanyikan sebuah kidung, persembahan saya untuk Tuhan dan untuk Bapak Ibu terkasih semuanya. Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis
indah, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sehingga Kau dapat berkati kami semua di sini dengan segala keindahan. Hari ini kita tahu bahwa Allah yang Maha Kasih, Dia hadir untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena mari melalui acara perayaan Natal di malam hari ini kita sudah digugah untuk kita bersama-sama menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Sukacita besar Allah akan berikan buat kita. Dan kembali malam hari ini anak Gracia akan tampil dengan suara emasnya menyanyikan sebuah lagu buat kita semuanya. Gracia, kami persilakan. Gracia dari Blitar. The stars are brightly shining, the eastern of the Jesus long lie the world, its sin and error binding, the hill appeared, and your soul fell is a dream of hope, so really one rejoices, for under praise and new and glorious morn, fall on your knees, oh, he
Baik, kami akan mengundang hamba-hamba Allah yang dari Gereja Tiberias Indonesia Kota Blitar. Inilah rekan-rekan hamba Tuhan yang bersama-sama saling bahu-membahu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja Tiberias Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Dr. Ki Bagus Heriono. Inilah hamba-hamba Allah yang selama ini bekerja bersama-sama di bendang Allah untuk melayani pekerjaan Tuhan di Gereja Tiberias Indonesia, bahu-membahu dengan Bapak Pendeta Dr. Ki Bagus Heriono yang siap untuk melayani Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena itu sebentar kita akan bersama-sama menyalakan lilin-lilin yang ada di tangan kita masing-masing. Untuk pertama, kami mohon dengan hormat kami undang Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya untuk berkenan menyalakan lilin yang ada di depan sini. Bapak Wali Kota berkenan untuk menyalakan satu lilin yang ada di depan sini. Demikianlah sebatang lilin telah menyala. Kami persilakan kembali kepada yang terhormat Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya untuk kembali ke tempat duduk. Lilin kedua kami undang dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Ki Bagus Heriono beserta Ibu untuk berkenan menyalakannya. Setelah Bapak dan Bapak Gembala beserta Ibu menyalakan lilin, beliau berdua akan naik untuk menyalakan lilin-lilin yang ada di rekan sekerja di bendang Allah. Kepada jemaat undangan kami persilakan untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama menyalakan lilin-lilin yang ada di tangan kita masing-masing.
Punya tolong dimatikan. Api dari lilin kecil di tangan kita menerangi hanya di sekitar wajah dan menghangatkan kedua tangan. Tetapi saat hati kita memiliki terang, maka terang yang kecil terpancar bersinar. Setiap kita dapat saja menggenggam matahari. Apalah artinya jika hati kita gelap gulita? Maka terang itu akan menghanguskan kita. Manusia sudah dibelenggu dosa. Dosa membuat hati dalam kegelapan. Dosa membuat hidup menderita. Dosa membuat manusia tidak memiliki pengharapan. Dosa membuat kehancuran. Dosa membuat tidak memiliki damai sejahtera. Terang lilin kecil di tangan kita semakin pudar. Tetapi terang kita tidak boleh padam. Gairah dan semangat harus tetap menyala. Berkarya bagi Tuhan dan berguna bagi dunia. Kita telah memiliki terang Tuhan, sebab Yesus telah datang dan milikilah terang itu. Adakah yang saat ini hatinya gelap dan dingin? Yesus akan memberikan terang serta kehangatan. Adakah yang dalam ketakutan dan ketidakpastian? Yesus mau memberikan pengharapan dan jaminan. Adakah yang tidak memiliki kepastian keselamatan? Yesus juru selamat akan menyelamatkan. Adakah yang sakit dan menderita? Yesus menawarkan kesembuhan dan kelepasan. Untuk itu, adakah yang malam hari ini membutuhkan untuk didoakan? Sementara Anda memegang lilin di tangan kiri, angkat tangan kananmu, saya akan berdoa untuk saudara. Yesus yang telah datang, siap menjawab apapun persoalan Anda malam hari ini. Haleluya, haleluya. Allah yang besar di dalam surga, Allah yang kami panggil ya Aba, ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu, kalau Engkau telah melawat kami umat manusia, melalui kedatangan Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Tidak saja untuk menebus dosa kami, namun untuk mengembalikan mandat ilahi dalam hidup kami. Dan pemeliharaan-Mu tetap nyata atas hidup kami. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Kalau mereka terangkat Tuhan, hatinya beku, tidak ada sukacita. Engkau adalah Raja Damai, Engkau sumber sukacita. Di dalam nama Yesus, sukacita, damai, sejahtera itu turun kepada setiap hati yang mengangkat tangan. Kalau mereka mengangkat tangan, karena mereka tidak ada kepastian keselamatan, Engkau yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus mengatakan demikian. Maka Engkau memberikan kepastian keselamatan. Hamba berdoa, setiap yang mengangkat tangan, yang tidak memiliki kepastian keselamatan, mari Tuhan, Engkau hadir dalam hati mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, keselamatan dari surga turun atas engkau. Yang datang dalam sakit penyakit, baik sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru-paru, sakit saraf, sakit tulang, sakit di kandungan, maupun sakit diabetes, darah tinggi, darah rendah,
kanker tumor kistamium yang malam hari ini saya datang sakit, engkau pulang akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, terima mujizat Allah. Yesus yang tidak berubah, sang penyembuh, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, malam hari ini menjamahmu dan engkau menerima mujizat Allah. Terima kasih, memberkati setiap yang hadir. Kalau kami akan pulang, gembalakan kami tiba di rumah dengan selamat. Dan berkati setiap kami, memberkati setiap kami yang hadir. Tuhan memberkati kami pulang dan menjalani tahun ini penuh berkat, penuh kemenangan. Dan memberkati pemerintahan Kota Blitar, Bapak Saman Yahudi dengan seluruh staf jajarannya. Berikan hikmat sehingga seluruh program dapat dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. Kami pulang dengan berkat Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, angkat tanganmu dengan otoritas dari sorga. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, berkat-berkat dari Roh Kudus turun atas engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati berkata amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Shalom, shalom, selamat pulang. Tuhan memberkati. Haleluya.